Salam saudara dimanapun Anda berada, senang menjumpai Anda kembali. Ingin berbagi satu pemahaman mengenai bagaimana saran dari firman Tuhan tentang pemakaian waktu. Tidak terasa bahwa kita sudah memasuki bulan Agustus, tepat hari ini. Itu berarti kita sudah lalui 7 bulan ya, tahun 2025. Walaupun masih sisa 5 bulan lagi ya, tahun 2025 ini. Dan itu berarti kita perlu juga mengingatkan diri kita bagaimana mempergunakan waktu yang masih tersedia yang diberikan oleh Tuhan. Firman Tuhan yang menarik hati saya beberapa hari ini adalah nasihat Rasul Paulus mengenai mempergunakan waktu di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Mempergunakan waktu itu adalah bagian dari gaya hidup yang arif. Karena di ayat sebelumnya dikatakan janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan setelah menggunakan kata arif, lalu dihubungkan dengan perangai atau perilaku mempergunakan waktu. Jadi tampaknya orang arif itu dilihat dari sudut bagaimana mereka menggunakan waktu. Hal yang serupa juga dikatakan di dalam kitab Kolose pasal yang keempat, ayat yang kelima, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Jadi ada hubungan kata berhikmat dengan mempergunakan waktu. Nah ini tampaknya menjadi ciri khas dari Rasul Paulus. Bagaimana dia menata waktunya setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, atau lebih tepat Tuhan Yesus menjumpai dia dalam perjalanan menuju Damsyik sekitar tahun 33 Masehi, kata ahli perjanjian baru. Dan sejak itu dia hidup bersama dengan Kristus, di dalam Kristus, bahkan memberitakan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Dia menyatakan Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan dari ketiga sesuai dengan kitab suci. Itulah yang dikatakan kabar baik atau Injil. Nah, jadi Rasul Paulus juga mengatakan dalam bagian ini, mempergunakan waktu itu secara arif adalah di ayat 17 tampaknya. Janganlah kamu bodoh. Setelah dia menggunakan kata arif di ayat 15, lalu ayat 17, kata kontrasnya janganlah kamu bodoh. Perilaku yang bodoh itu seperti apa? Tampaknya ada hubungannya dengan ungkapan berikutnya, yaitu yang tidak berusaha mengerti kehendak Tuhan. Jadi kearifan, hikmat bagi Paulus muncul ketika orang belajar semakin mengerti siapa Tuhan, mengenal siapa Dia, memahami kehendaknya bagi dunia ini, bagi gereja, bagi kehidupan kita. Nah pertanyaannya, dari mana kita tahu semua itu? Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan pada Timotius di 2 Timotius 3:15, janganlah engkau lemah, ya, atau sebaliknya, hendaklah engkau giat membaca kitab suci. Di dalam ayat 16 dikatakan, karena segala tulisan diilhamkan oleh Allah untuk mengajar, menyatakan kebenaran, memperbaiki kelakuan, menuntun orang di jalan yang benar. Jadi pengertian kita mengenai siapa Tuhan, kehendaknya, rencananya dalam hidup kita pribadi, juga dalam hidup keluarga kita, dalam hidup gereja dan masyarakat, termasuk di Indonesia ini, bahkan di dunia ini, kita bisa pahami dari apa yang dijelaskan oleh kitab suci, yaitu Alkitab. Jadi kita diminta oleh Rasul Paulus mengisi waktu, merebut waktu, karena dikatakan di sana pergunakanlah waktu itu dari
kata agorazo, menebus, merebut waktu, merebut kairos, karena kata waktu di situ bukan kronos, tapi kairos yang ada, kesempatan yang ada, supaya tidak direbut oleh iblis. Karena Paulus mengatakan di dalam pasal yang ke-6 ayat 11-12 bahwa perlawanan kita bukan dengan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa kerajaan angkasa, roh-roh dunia yang gelap, ya, yang tidak terlihat, yang digerakkan oleh iblis untuk mengganggu pikiran orang, emosi orang, perilaku orang. Nah, seringkali orang anggap remeh ini pekerjaan iblis, mengganggu pikiran, mengganggu perilaku orang. Dia nyata, tidak terlihat. Dia bisa merusak sistem, struktur, ya. Bukan hanya mengganggu pribadi akal budinya, tapi juga kadang menggoncoh, ya, organisasi, sistem, keluarga, dan lain sebagainya. Nah, karena itu disampaikan oleh Rasul Paulus, kita harus merebut waktu itu, mengisinya dengan belajar mengerti kehendak Tuhan. Lalu di ayat 18, mengisinya dengan memberi hidup, semakin dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang ketiga. Dia hadir dalam hidup kita sejak menyambut Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Jadi kalau orang belum menyambut Tuhan Yesus secara pribadi sebagai Juru Selamatnya, nah, perlu memikirkan hal itu. Karena dengan demikian dikatakan di dalam Efesus 1 ayat 13-14, sejak kamu percaya, hatimu dimeteraikan. Ada tanda milik Allah pada diri kita oleh kehadiran Roh Kudus. Ini sangat penting. Sehingga hati kita menjadi arena terbuka Roh Kudus berkarya, mengerjakan beragam tabiat baru, memampukan kita mengerti kehendak Tuhan, membuat kita bersuka cita memahami firman-Nya. Dan hal lain, cara lain menggunakan waktu itu adalah mengisinya dengan memuji Tuhan. Di ayat 19, berkatalah seorang pada yang lain dalam Mazmur, lalu kidung puji-pujian, nyanyian rohani, gemar bernyanyi. Itu pun cara mengisi waktu kita, atau mendengarkan lagu-lagu pujian, ya, atau giat di dalam kelompok menyanyi buat Tuhan. Lalu yang selanjutnya adalah belajar bersyukur, ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Waktu kita jangan diisi oleh sungut-sungut, menggerutu aja kerjanya, kecewa. Ada orang menyesal aja kerjanya, marah bahkan kepada Tuhan. Karena melihat perjalanan berapa tahun yang lalu, sekian tahun yang lalu, sekian bulan yang lalu, atau berapa minggu yang lalu, buat dia tidak termaafkan. Padahal sebenarnya kalau orang minta ampun pada Tuhan, mengakui kesalahan, ya, katakan Tuhan mengampuni kita. Nah, mengucap syukur dalam segala hal, atas segala sesuatu, ini adalah kehendak Tuhan. Jadi kita harus mengisinya dengan baik. Dan yang terakhir, mengisi waktu, merebut waktu dengan berlatih. Di ayat 12, merendahkan hati, hidup dalam kerendahan hati, kita berlatih. Karena kesombongan tidak berkenan di hati Tuhan, tapi kerendahan hati itu mendatangkan kehormatan, kata Amsal pasal 15. Jadi ini menarik sekali. Waktu cepat berlalu. Kita sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan karena darahnya yang kudus, perlu mengisinya, merebutnya, kesempatan hari-hari ke depan, minggu depan, bulan depan, tahun depan, supaya kita makin dewasa secara rohani. Kedewasaan kita adalah dewasa secara spiritual, secara mental, secara emosional. Dan kita tahu bagaimana caranya menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan, yaitu dengan belajar bergantung kepada Tuhan, lalu mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati saudara.